Kelembutan kadang-kadang lebih menggoncangkan daripada kekerasan. Mungkin ada orang yang dimaki-maki, dia mental, tidak apa-apa. Tapi begitu didiemin, dia lemes sudah. Bingung, kok ini diemin aku saja. Itu kan didiemin, itu kan tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Itu gentle way, tapi bisa lebih menggoncangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Filsafat Online. Kali ini seperti biasa kita akan ngaji filsafat bersama Pak Fardin Faiz dengan tema anti kekerasan dari Mahatma Gandhi. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Quotes ini ada quotes yang menarik dari beliau. Dengan cara yang lembut engkau bisa mengguncang dunia. Baik. In a gentle way you can shake the world. Jadi jangan dikira melakukan tindakan-tindakan besar mengguncang dunia itu harus dengan cara yang keras. Harus dengan cara teriak-teriak, harus dengan cara kekerasan, show of power dan lain sebagainya. Bahkan dengan cara yang lembut pun dunia bisa goncang. Kelembutan kadang-kadang lebih menggoncangkan daripada kekerasan. Mungkin ada orang yang dimaki-maki, dia mental, tidak apa-apa. Tapi begitu didiemin, dia lemes sudah. Bingung, kok ini diemin aku saja. Itu kan didiemin, itu kan tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Itu gentle way, tapi bisa lebih menggoncangkan. Ya kayak kalian dengan pacarmu misalnya, kalau pas lagi gegeran kan, wow, saling maki-maki oke saja. Tapi begitu didiemin, kamu bingung sudah. Nah, itu salah satu contoh. Kadang-kadang diam, tidak ngapa-ngapain itu bisa menggoncangkan. Baik, ya yang dilakukan Gandhi kan sejenis itu. Beliau melakukan protes, melakukan ketidaksetujuan, melakukan upaya pembebasan, tapi dengan jalan yang lembut. Tidak dengan jalan yang kasar. Dan itu lebih menggelisahkan. Maka in a gentle way you can shake the world. Kemarin-kemarin sebulan ini kan kita sudah melihat beberapa konsep, beberapa bukti bagaimana perdamaian dan anti kekerasan itu ternyata juga dahsyat powernya. Nanti di Gandhi juga dibuktikan bahwa ini juga luar biasa. Baik, kita lanjutkan ya, meskipun nanti di beberapa tokoh ada juga yang mengkritik beliau. Saya awali dari gaya hidup seorang Gandhi. Kalau pakai keyword, menurut saya keywordnya ada 5. Gandhi itu seorang yang sangat teguh pada kebenaran, pada cinta, puasa, anti kekerasan, dan juga ketabahan atau keteguhan itu sendiri. Kebenaran tentu saja jadi keywordnya. Jadi perjuangannya Gandhi itu untuk apa sih? Kalau teman-teman tanya beliau, ya untuk kebenaran. Jadi tidak ada yang lain. Kepedulian pada kebenaran, ketidaksukaan pada ketidakadilan, itulah satu-satunya sebenarnya yang beliau perjuangkan. Yang kedua, cinta. Kalau ini sudah di hampir semua tokoh perdamaian, cinta jadi keywordnya, jadi jalan keluar dan jalan awalnya. Tidak mungkin orang yang tidak punya jiwa pecinta bisa menghidupkan perdamaian dan hidup secara damai. Itu yang kedua, nanti semuanya bisa kita ulas di belakang. Yang ketiga, puasa. Ini menarik. Di hampir semua agama ada ajaran untuk puasa. Manfaat hebatnya puasa adalah melatih diri untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, menguatkan diri dari berbagai godaan. Itu puasa.
Kalian kan sudah pengalaman puasa, mungkin sejak balita kalian sudah latihan puasa. Saya tidak tahu sudah sungguh-sungguh apa belum. Meskipun sudah berkali-kali puasa, harusnya puasa itu membuahkan daya tahan diri yang luar biasa, daya kendali diri yang luar biasa. Jadi orang puasa itu kan cirinya dia mampu menahan dorongan jiwa yang sifatnya negatif. Baik. Jadi dan itu nanti dalam babak sejarah kehidupan Gandhi banyak dijelaskan bagaimana beliau aktivitasnya lebih banyak berpuasa, ada banyak berpantang dalam banyak hal. Kemudian yang keempat, anti kekerasan. Malam hari ini kita bahas banyak tentang ini. Dan yang kelima, ketabahan dan keteguhan dalam perjuangan. Jadi beliau ini baik di barat maupun di timur diakui sebagai orang hebat. Meskipun kalau dalam sejarah itu beliau belum pernah dapat hadiah Nobel perdamaian. Dan itu yang disesali oleh panitia Nobel. Baik. Ya, jadi nanti kalau teman-teman googling ya akan ada uraian bahwa betapa panitia penganugerahan Nobel itu menyesal tidak sempat memberi Nobel perdamaian pada beliau. Nah, jadi ini gaya hidup beliau. Seorang yang teguh pada kebenaran, jiwanya penuh cinta, lakunya dengan jalan puasa dan anti kekerasan serta keteguhan atau ketabahan untuk berjuang. Nah, kalian boleh milih atau mengambil semua gaya hidup seperti yang dijalankan oleh Gandhi ini. Sebenarnya nanti kalau dari profil keseharian beliau ada beberapa prinsip yang itu mungkin cocok untuk situasi hari ini. Baik. Sekarang kita masuk membahas ahimsa. Baik. Ada 5 ya kata kunci gaya hidup Mahatma Gandhi. Pertama, dia teguh atas kebenaran. Dan dia cinta atas kebenaran. Ketika ada puasa, dia sering melakukan puasa untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk mengendalikan hal-hal negatif yang ingin masuk pada diri. Keempat, dia anti akan kekerasan. Kelima, keteguhan atas kebenaran, atas prinsip dirinya ya. Coba kita merenungkan terhadap diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan 5 kunci gaya hidup dari Mahatma Gandhi ini? Kalau belum, cobalah kita ambil aja salah satu aja dari 5 ini dan kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah banyak-banyak, satu aja, dan yang penting istiqomah. Membahas ahimsa. Ahimsa ini sebenarnya 2 kata yang jadi satu. A itu artinya tidak, himsa atau ada yang bilang hinsa itu berarti menyakiti atau membunuh. Jadi ahimsa itu berarti tidak membunuh, tidak menyakiti. Ajaran ini kalau teman-teman belajar agama ditemukan dalam sebenarnya di semua agama. Tapi istilah ahimsa itu sendiri bisa ditemukan di Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Itu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, nanti teman-teman cari sendiri ya. Dulu kita pernah belajar Hinduisme, Buddhisme juga pernah, Jainisme yang belum kapan-kapan. Nah, kalau dalam Hinduisme, ahimsa itu bagian dari namanya Pancayama Brata.
Pancayama Brata itu 5 jenis pengendalian diri tingkat dasar. Ini masih dasar. Sifatnya mungkin masih materi. Nanti ada pengendalian diri yang untuk batin. Jadi masih ada Pancayama Brata. Baik. Kalau yang Pancayama Brata ya yang paling awal memang ahimsa. Kemudian Brahmacari. Brahmacari itu kehidupan yang menjauhi nikah, seksualitas. Ada yang menyebutnya selibat. Baik. Ketika orang, ada yang bilang ini tafsirnya, ketika orang sedang menjalani laku atau menempuh jalan ilmu, itu seyogyanya menjalani hidup Brahmacari. Oke. Ya mungkin asumsinya kalau terlalu sibuk dengan lawan jenis, sinaunya ndak konsen mesti. Ya kan? Nah, ini mungkin boleh dipakai dalil teman-teman yang kuliah sambil pacaran. Baik. Jadi ambil jalan Brahmacari biar ilmunya lebih murni. Tidak sibuk dengan lawan jenis. Gandhi bersumpah Brahmacari meskipun beliau menikah, tapi beliau ingin agar cintanya pada istri tidak sekedar di level seksualitas saja. Baik. Agar cintanya lebih murni, tidak hanya karena itu saja. Nah ini jalan penyucian diri level 2, pengendalian diri level 2. Jadi ahimsa itu mengendalikan diri agar tidak melakukan kekerasan, menyakiti yang lain. Brahmacari ini mengendalikan diri dari nafsu-nafsu syahwat kalau bahasa Baik. kita. Yang ketiga satya. Satya itu kebenaran. Jadi tidak bohong, jujur. Itu istilahnya kebenaran. Dan macamnya susah nih, harus pelan-pelan. Ya waharika, kemudian astennya. Ini 5 konsep pengendalian diri tingkat dasar. Saya tidak jelaskan detail ya, diulang saja. Dulu pernah kita jelaskan di sesi Gandhi. Baik. Saya bolak-balik lihat jam, khawatir kepanjangan. Yang sudah mengulang tidak saya jelaskan detail ya. Nah, yang jelas bagian dari Pancayama Brata yang paling awal itu ahimsa. Kalau dalam tradisi Hinduisme. Baik. Ini saya ambil dari yang paling dekat karena beliau Hindu. Konsep ini pertama kali digunakan ya dalam Upanishad. Dalam Upanishad dijelaskan kenapa sih harus ahimsa. Baik. Karena manusia itu dalam dirinya ada godaan dari 6 hal. Namanya satripu. Jadi 6 godaan. Kalau tadi kan pengendaliannya ada 5, godaannya ada 6. Godaan dari mana saja? Dari nafsu, dari keserakahan, dari amarah, dari kemabuan, dari kebimbangan dan iri hati. Baik. Ini 6 hal yang menurut saya potensial menyeret kita ke ranah keburukan. Oke. Jadi nafsu, keserakahan, amarah, kemabuan itu kalau kita sedang lost control, pikiran tidak jernih. Kebimbangan itu ketika kita sedang bingung. Iri hati itu ketika kita sedang tidak ridho dengan hidup kita saat ini dan situasi teman kita, saudara kita. Jadi ada 6 godaan. Nah, 6 godaan inilah nanti sumbernya konflik. 6 godaan ini membuat manusia jadi buta kala, istilahnya buta kala itu muncul watak raksasa yang ingin menang sendiri. Disitulah pentingnya ahimsa. Jadi jangan sampai 6 godaan ini membuat kita
saling memangsa. Kalau bahasa filsafat baratnya homo homini lupus. Baik. Manusia itu kalau dibiarkan saja dia akan saling memangsa. Kan sering saya ilustrasikan bahwa coba ya seandainya manusia itu tidak dikendalikan, dibebaskan sepenuhnya sesuai dengan dorongan yang ada dalam dirinya. Oke. Mungkin tidak ada 1 jam dunia ini wis kiamat mungkin. Just kayak gini saja, misalnya kajian ini ya, tiba-tiba kita deklarasi ya, ayo kita tutup ruangan ini, kemudian kita sepakati boleh ngapain saja, semua aturan dalam waktu 2 jam ini dibatalkan. Oke. Kira-kira apa yang terjadi? Itu bisa di dalam ini terjadi chaos luar biasa, bisa kacau itu. Mungkin yang cowok-cowok tiba-tiba lari ke sana semua. Baik. Itu bisa tidak karu-karuan sudah situasinya. Yang sini juga rela saja, pengaturannya boleh kok sekarang jadi terus. Nah, jadi manusia itu justru lebih banyak memerlukan pengendalian diri. Oke. Kalau sekedar hasrat, keinginan, dorongan untuk ini itu banyak. Di sini kita perlu filter yang canggih. Nah, rem ini yang kita perlu lebih banyak miliki, apalagi situasi hari ini. Nah, di antara remnya adalah ahimsa. Berarti inginkan apa saja terserah, tapi asal jangan menyakiti orang lain. Oke. Menurut Mahatma Gandhi, adanya konflik, adanya kekerasan di dunia ini terjadi karena manusia mempunyai 6 godaan. Pertama itu hawa nafsu, 2 keserakahan, 3 amarah, 4 kemabukan, 5 kebimbangan, dan 6 iri hati. Dan 6 ini yang mengakibatkan adanya konflik, yang mengakibatkan adanya kekerasan. Nah, di sini fungsi ahimsa adalah pengendalian diri terhadap 6 godaan ini. Konsep dari ahimsa pada dasarnya itu lakukan apa saja asalkan tidak menyakiti orang lain. Nah, ketika kita tidak mempunyai pengendalian diri ini, maka kita akan kalah dengan 6 godaan ini. Nah, pentingnya ketika kita melakukan ahimsa, pengendalian diri, agar tidak kalah terhadap 6 godaan ini. Oke, thank you yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.